Takdir itu pasti, masalahnya kita manusia tidak tahu awal dan akhir dan tidak tahu takdir kita itu apa. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Suatu waktu Rasulullah itu lagi ada di satu tempat, lalu kemudian gambar-gambar di tanah. Lalu tiba-tiba Rasul bilang gini, seorang manusia tidak akan pernah turun ke dunia sebelum dia ditentukan masuk neraka atau masuk surga dan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Sahabat dengar. Tapi namanya bukan dokter Richard, gitu kan ya. Sahabat langsung bilang gini, ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah dan berdoa? Kita serahin pada takdir aja. Kalau sudah semuanya ditakdirkan, lah ngapain kita doa? Lah kalau kita doa, kita sholat, nanti ujung-ujungnya takdir kita su'ul khotimah atau matinya jelek, ya percuma dong. Maka Rasul ketika mendengarkan ini, Rasul mengganti pembahasan. Nah, ini pentingnya kita tahu wilayah ranah yang kita bahas. Tadinya Rasulullah, ini sedikit spoiler, Rasulullah lagi bahas kemahaan Allah, lagi bahas eksistensi Allah dan kemahaannya. Nah, lalu tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang tentang manusia. Maka Rasul ganti jawabannya kepada ranah manusia. Ini jawaban Rasulullah. Maka siapapun yang berbuat baik akan dipermudah menuju kebaikan, dan siapapun yang berbuat buruk maka akan dipermudah menuju keburukan. Lalu baca ayat. Ayatnya aku boleh baca dalam Arabnya atau Indonesianya aja? Bebas kok. Ayatnya begini. Waman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada balasan-balasan yang terbaik, maka mereka akan dipermudah menuju jalan kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dan bakhil dan mereka itu pelit, maka kemudian dan mendustakan balasan yang terbaik, akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Kata-kata Rasulullah, beramalah, berbuatlah, karena setiap orang akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Ya, gue nggak paham. Karena apa hubungannya dengan takdir yang kan nggak bisa berubah? Ranahnya berbeda. Contoh gini ya, kalau kita bahas tentang Allah dan kemahaan Allah, maka mengatakan bahwa Allah tidak tahu tentang sesuatu itu tidak masuk, karena ini adalah Khalik. Sedangkan kalau kita bahas tentang manusia, keterbatasan itu jadi masuk akal. Ada seorang temannya Nabi, sahabat, namanya Umar, terkenal banget. Dia datang dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam, itu dia dikasih tahu di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah, sudah banyak yang meninggal di situ, mati semua. Lalu kemudian Umar bilang, oke, saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya, Umar bilang, kita putar balik, jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah, tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya, ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini, dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang, Umar, kamu mau lari dari takdir Allah? Kamu lari dari takdir Allah, kamu nggak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini, maka kamu mau pergi kemanapun, kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati, maka kesini pun kamu tidak akan mati. Menarik nih. Menarik ya? Tahu nggak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah, lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah, multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah, karena Allah Maha mengetahui. Tapi di dalam Islam dibatasi. Apa pembatasannya? Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih, maka itu akan dihisab. Kalau tidak bisa kita pilih, hisab itu diperhitungkan, dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa pilih, maka itulah namanya takdir dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban.